Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya Fitri Megantara. Debat kedua Pilpres 2019 pada 17 Februari mendatang akan menyedot perhatian publik. Tidak hanya format debat yang berubah dari debat sebelumnya, tapi juga mempertemukan kembali Joko Widodo dan Prabowo Subianto setelah keduanya sempat bertemu dalam 2 kali debat di debat Pilpres 2014. Lalu untuk debat kali ini siapa yang akan unggul? Kita akan ikuti pemaparan data berikut mengenai seputar debat kedua untuk kali ini. Ada beberapa amunisi dalam debat Capres nanti yang akan melibatkan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Di antaranya adalah mengenai pembangunan infrastruktur, kemudian ada juga mengenai ketahanan pangan, BBM dan listrik, serta lingkungan. Dari tema debat ini dinilai sejumlah pihak akan sangat berpengaruh ataupun akan banyak kedekatan dengan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat sehingga membuat tema debat kali ini memang akan menyedot perhatian publik untuk menyimak bagaimana penampilan dari para capres yang akan berdebat di 17 Februari mendatang. Dan tidak hanya kemudian amunisi ataupun tema debat yang menarik, tapi di debat kedua nanti juga ada yang berubah yaitu mengenai format debat kedua yang memang berbeda dibandingkan dengan format debat yang pertama. Poin-poin yang kemudian yang menjadi sorotan mengenai perubahan format debat kedua ini diantaranya adalah mengenai bahwa debat kedua ini tanpa kisi-kisi pertanyaan, kemudian akan ada segmen dialog bebas ataupun tarung bebas antara kedua kandidat sehingga masing-masing kandidat bisa melemparkan pertanyaan dan langsung memberikan tanggapan tanpa kemudian dibatasi oleh durasi yang ketat, serta ada poin mengenai panelis ditentukan KPU. Debat kedua ini memang kemudian akan membawa para penonton ataupun para pemilih untuk dejavu ataupun bernostalgia di 5 tahun silam, yaitu tepatnya di Pilpres 2014 ketika kemudian Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada saat itu memang sempat bertemu sebanyak 2 kali debat, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juni 2014, yaitu ketika Joko Widodo dan juga Prabowo berdebat mengenai tema pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Di debat yang kedua, tepatnya di tanggal 22 Juni 2014, keduanya juga kembali bertemu dan pada saat itu membahas mengenai tema politik internal dan juga ketahanan nasional. Lalu untuk debat kedua yang akan digelar 17 Februari mendatang, siapa kira-kira yang akan unggul? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada Roma Hurmuzi, Ketua Umum P3. Dan kemudian juga telah hadir di studio Sirojudin Abbas, Direktur Program SMRC. Selamat malam Mas Romi dan juga Mas Abbas, apa kabarnya? Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Ya, Mas Abbas dan juga Mas Romi, kita juga nanti akan berbincang karena di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami yaitu Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat. Selamat malam Bu Andi. Ya. Kita akan langsung berbincang ke Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, ini untuk debat kedua, apa yang sudah dipersiapkan? Karena ini 2 hari menjelang debat. Ya, sebenarnya Pak Jokowi tidak melakukan persiapan khusus ya. Karena kan tema-tema yang sekarang ini justru tema andalan Pak Jokowi. Sama sekali tidak ada persiapan khusus mengenai fokus misalnya? Ya, artinya kan kita berbicara infrastruktur, pangan, kemudian lingkungan hidup gitu ya. Kita lihat misalnya seperti kita berbicara infrastruktur energi misalnya. Pak Jokowi sudah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 2014 sampai dengan 2018 kemarin itu dari 84% menjadi 98%. Itu something banget begitu. Karena memang kita tahu persis bahwa rasio elektrifikasi ini berarti hak dasar masyarakat untuk teraliri listrik. Dan ini sudah sangat tinggi, bahkan 99,9% harapannya di akhir tahun 2019. Kemudian BBM satu harga. Tidak terbantahkan, 62 titik sepanjang 4 tahun terakhir ini seluruh Nusantara sudah satu harga. Kemudian kita berbicara biofuel misalnya ketika berbicara tentang komitmen energi terbarukan, di Sidrap hari ini listrik energi bayu begitu luar biasa, menjadi satu hal yang sangat baru di Indonesia dalam skala yang sangat besar begitu. Dan infrastruktur, jangan tanya deh, 415 triliun tahun 2019 ini, dan itu secara konsisten dibuat selama beberapa tahun terakhir untuk konektivitas. Artinya kubu Jokowi akan mengedepankan klaim keberhasilan pembangunan selama 4 tahun terakhir seperti itu, Mas Romi? Saya sih tidak bisa katakan klaim, tapi masyarakat kan membuktikan dan merasakan begitu. Oke, Bu Andi, bagaimana dengan kubu Prabowo? Ya, kalau melihat situasi debat pertama, Prabowo banyak unggul.
Nah, berarti debat kedua ini saya yakin Pak Prabowo akan lebih banyak unggulnya lagi karena sudah bisa mengevaluasi, menilai janji-janji itu dan sejauh mana tingkat kegagalannya juga. Jadi itu menjadi bagian yang saya kira menurut saya Pak Prabowo Sandi harus menyiapkan itu dengan parameternya tentunya dengan data yang ada. Bahwa ada keberhasilan pasti, tetapi apakah lebih banyak lagi kegagalannya dibandingkan keberhasilannya, ini yang kemudian kita harap bahwa debat berikutnya ini Pak Prabowo Sandi menampilkan data-data yang akurat. Oke. Baik, Mas Romi. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bu Andi betul ya. Artinya memang ya sebagai kontender ya, sebagai orang yang melawan begitu, yang bisa dilakukan ya melakukan kritisi terhadap sejumlah capaian. Apakah betul atau tidak begitu. Tetapi pada sisi yang lain kan kita berbicara telah, sedang dan akan begitu. Apa yang nanti akan dilakukan Presiden juga sudah tercermin di dalam visi dan misi Presiden yang tersampaikan di KPU bahwa fokus periode kedua adalah SDM. Tetapi apa yang menjadi tema debat besok itu semua yang menjadi sektor unggulan Presiden begitu. Misalnya tadi saya katakan lingkungan hidup, kita bisa menurunkan hotspot dalam jumlah yang sangat signifikan. Energi, kita bisa menurunkan biaya penyediaan tenaga listrik. Kita sudah bisa melakukan energy mix strategy sehingga kemudian energi baru dan terbarukan juga semakin besar penggunaannya. Infrastruktur, saya kira masyarakat semua menyaksikan. Kita ke Mas Abbas. Mas Abbas, di tahun 2014 sudah pernah bertemu 2 kali. Di debat kali ini, menurut Anda apa yang akan menjadi faktor pembedanya? Saya kira begini, dari sisi Pak Prabowo itu sudah menyampaikan sejumlah kritik dan sejumlah identifikasi masalah yang menurutnya tertinggal atau terabaikan dari kebijakan Pak Jokowi selama 4 tahun terakhir ini. Di sisi yang lain juga Pak Jokowi sudah, seperti disampaikan Mas Romi tadi, sudah menunjukkan sejumlah prestasi yang sangat besar dalam sejarah Republik ini, misalnya, dan membuat inovasi kebijakan yang sangat mendasar bagi perbaikan masyarakat ke depan. Nah, saya kira yang paling penting disampaikan oleh kedua calon presiden ini di soal orientasi ke depan Indonesia ini mau dibawa kemana. Jadi masyarakat membutuhkan argumen yang nyambung dari pilihan-pilihan kebijakan di sektor-sektor yang disebutkan Mas Romi tadi itu. Sebetulnya Indonesia ingin dibawa kemana, gitu. Dari sisi Pak Jokowi, jadi masyarakat ingin tahu masa depannya seperti apa kalau mereka memilih lagi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Prabowo juga masyarakat ingin tahu kelihatannya di samping mengidentifikasi defisit atau kelemahan yang dikritik oleh Pak Prabowo selama ini misalnya, masyarakat juga membutuhkan apa yang akan dilakukan Pak Prabowo atau Indonesia seperti apa yang akan dirasakan masyarakat jika Pak Prabowo memimpin 5 tahun ke depan. Setidaknya di sektor-sektor yang akan diperdebatkan itu. Ya, tema ini dianggap lebih dekat dengan rakyat, lebih dekat dengan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Artinya dengan tema seperti ini siapa yang akan lebih diunggulkan? Kita akan membahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Romi, ada harapan di debat kedua ini dimunculkan ada ide yang genuine, apalagi nanti ada segmen tarung bebas, dialog bebas seperti itu. Dan tadi dikatakan oleh Mas Abbas, ini diharapkan ada orientasi ke depan Indonesia yang ingin dibawa kemana dengan argumen yang konkret. Ya, misalnya kita berbicara beberapa kawan-kawan aktivis lingkungan hidup menanyakan kenapa di debat ini tidak dimunculkan tentang reforma agraria. Sebuah hal yang sejak tahun 60 menjadi undang-undang, bahkan satu-satunya undang-undang yang disebut sebagai undang-undang pokok ya, Undang-Undang 1 Undang-undang nomor 1 tahun 60. Kita tahu persis Pak Jokowi sudah melakukan pembagian sertifikat terhadap lahan-lahan yang memang sudah menjadi milik masyarakat tapi belum tersertifikasikan. Untuk apa sih sebenarnya? Meningkatkan sebenarnya bankability dari masyarakat kalau dia melakukan usaha. Tapi pada saat yang lain kita juga tahu persis bahwa masih butuh pekerjaan rumah untuk melakukan audit terhadap hak penggunaan hutan misalnya yang sudah disebar ke seluruh konglomerat kita, dan itu yang akan dilakukan oleh Presiden pada jangka waktu yang kedua nanti, karena memang ini butuh waktu. Banyak lahan-lahan yang sudah diberikan haknya begitu lama tetapi tidak digunakan, sehingga ini perlu relinquishment. Ketika kita relinquishment maka akan ada hak yang kembali kepada negara yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Itu nanti salah satu yang juga akan diungkapkan kalau ada waktu. Karena saya berkali-kali misalnya 2 hari yang lalu saya dengan Presiden juga menyampaikan kalau ada waktu Mas begitu. Jadi memang diskusi terus kita lakukan, tapi yang paling pasti adalah bahwa Presiden dengan pembantu-pembantunya
tentunya dalam bidang yang kompeten, berdiskusi secara intensif dalam beberapa saat terakhir ini untuk tema-tema spesifik itu. Oke, berbicara mengenai program yang konkret, seberapa penting sebetulnya kedua capres ini memang menawarkan diferensiasi program, tidak hanya kemudian program yang sama ataupun seirama seperti itu, Mas Abbas? Ya harus diferensiasi, karena begini, Pak Jokowi sudah punya track, Pak Prabowo ingin membuat track baru kebijakan di sektor-sektor itu. Dari sisi Pak Jokowi memang yang belum banyak terkomunikasikan itu soal framingnya. Indonesia ke depan seperti apa? Jadi sesuatu yang lebih visionary, yang lebih besar, dan kira-kira appealing pada emosi dan pada harapan publik. Memang benar Pak Jokowi sudah membuat banyak perubahan, tetapi kerangka makronya itu belum terkomunikasikan dengan baik. Padahal kalau kita lihat misalnya gini, harapan publik itu pada kampanye biasanya tidak terlalu fokus pada detail-detail, prestasi dan ini. Tapi fokus pada misalnya sesuatu yang lebih appealing secara emosional, appealing juga secara emosional dalam pengertian bukan marah atau benci, tapi juga harapan, kebanggaan. Nah sesuatu yang sektor aspek kebanggaan ini yang saya kira perlu di-highlight dari Pak Jokowi. Misalnya, apa rasa bangga yang bisa diperoleh dari kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira itu penting di-highlight. Oke, tanggapan Mas Romi ditahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Romi, ini merupakan masukan dari Mas Abbas mengenai bahwa debat ini diharapkan ada sesuatu yang lebih visioner dan memaparkan kedekatan dengan emosi harapan publik seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan namanya juga Jokowi adalah kita ya. Artinya Pak Jokowi itu is a common ordinary people gitu, bukan seseorang yang luar biasa datang dari langit kemudian menolong masyarakatnya yang sedang berkesusahan gitu, bukan seperti itu. Pak Jokowi sebenarnya berangkat dari realitas. Apa sih problem yang dihadapi masyarakat sehari-hari dan beliau menyelesaikan. Sejak awal saya masih ingat betul ketika beliau masih menjadi gubernur dan sudah menjadi presiden terpilih di DKI waktu itu, saya berdialog, Pak ini Republik mau dibawa kemana? Beliau, Mas kita selesaikan dulu masalah yang ada, baru kita berbicara Republik ini mau dibawa kemana begitu. Karena bagi masyarakat sehari-hari problem mereka sudah terlalu berat, maka kemudian muncullah gagasan aneka kartu sakti itu. Karena ide cashless ini sebenarnya kan sebuah revolusi juga, karena kalau selama ini penyaluran itu terhambat, salah satunya karena tidak cashless begitu. Sekarang cashless itu salah satu terobosan. Di debat kedua nanti, apakah Jokowi akan menampilkan Jokowi yang sebelumnya kita ketahui santun seperti itu, ataupun mengenai otensitas Jokowi nanti pada saat debat? Jokowi akan menjadi Jokowi yang sesungguhnya. Dan ketika kemarin beliau tampil pada edisi yang pertama, sebenarnya kita juga agak kaget di belakang gitu. Saya di belakang agak kaget karena sebenarnya serangan hanya dilakukan apabila ada serangan begitu. Ternyata serangan itu nggak kunjung datang juga. Saya nggak tahu apakah karena kekurangan bahan atau kemudian kehilangan pegangan gitu. Sepertinya Pak Prabowo kok kemudian tidak memiliki bahan sama sekali padahal begitu banyak bahan. Besok kita juga sudah mengantisipasi. Misalnya kalau kita berbicara sektor pangan, kemarin sempat disinggung meskipun bukan masaknya, sektornya belum dibicarakan. Misalnya bagaimana melakukan penghindaran terhadap kemungkinan vested of interest terhadap impor-impor pangan misalnya. Itu pasti akan muncul kalau memang Pak Prabowo fokus kepada itu. Jangan-jangan nggak fokus lagi dan kemudian berjoget-joget kan juga repot juga kita. Nah, ini siapa yang akan unggul dengan tema seperti ini? Yang paling unggul, kalau dari sisi substansi, dari tema-tema yang diperdebatkan, kelihatan Pak Jokowi punya banyak bahan yang bisa digarisbawahi dan bisa dicerna masyarakat dengan mudah. Hanya memang tadi, seandainya misalnya di juru bicara TKN misalnya bisa membantu memberikan framework yang lebih makro tentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi akan sangat membantu. Anda setuju Mas Romi tadi, kalau Pak Jokowi itu ya tidak akan menjadi seorang visioner yang ngomong sesuatu yang besar-besar atau menjelaskan visi-visi yang kira-kira sangat abstrak. Saya kira bukan Pak Jokowi di situ. Tetapi tim kampanye nasionalnya, juru bicara sektor ekonomi misalnya bisa membantu memberikan perspektif yang lebih makro dan lebih visionary tentang bagaimana Indonesia ke depan di bawah Pak Jokowi. Mas Abbas, itu selain berbicara mengenai masalah substansi, mengenai adanya gimmick tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Romi. Perlu atau tidaknya adanya gimmick-gimmick atau jangan-jangan ini masyarakat sebenarnya sedang menunggu siapa yang sedang membuat blunder nih seperti itu? Well, saya kira gimmick itu jika calon pemimpinnya memang ingin berusaha menarik perhatian secara khusus. Pak Jokowi tidak perlu melakukan itu. Biar Pak Jokowi stay Pak Jokowi seperti itu, seperti Mas Romi. Tapi kalau Pak Prabowo saya kira sedang berkepentingan untuk menarik perhatian publik secara lebih luas.
karena beliau penantang dan gap elektoralnya masih jauh, jadi dia sangat membutuhkan Baik. itu. Oke. Baik, kita akan menunggu bagaimana penampilan dari kedua capres yang nanti akan berdebat di 17 Februari mendatang. Yang pasti akan lebih menarik. Nah, Rara. itu yang kita harapkan. Pasti. Lebih menarik dan ada program yang lebih Kan konkret. lebih lepas. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi dan juga Mas Abbas telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.